tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, amin. Semua kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sebelum kita menyembah Dia, memuji Dia, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kekuatan kami Bapa kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, tapi semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami satukan hati kami Bapa untuk kami memuji, menyembah Engkau, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang layak kami sembah, Bapa yang layak kami tinggikan, Bapa yang layak kami muliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sebab ini berkata Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapa, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir, di situ terjadi kemerdekaan, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Bapa selebar-lebarnya Bapa untuk menikmati hadirat-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di tempat ini. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Mari Roh Kudus Engkau yang memulihkan setiap kami. Mari Roh Kudus lakukan apapun yang ingin Kau lakukan Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami izinkan sepenuhnya Engkau Bapa yang beracara sepenuhnya dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus yang besar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku
datang di hadapan-Mu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Di sini ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan kami yang hebat. Oleh sebab itu Tuhan kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Woo! Mari kita bersorak bagi Dia. Sama-sama kita katakan Tuhan yang mulia turun ke dunia, turun ke segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama katakan, mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin sombong, tak ingin lakukan hal yang dapat sukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar jujur dan kafirmu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Hidup dalam kebenarannya adalah pilihan kita. Amin. Oleh sebab itu kita mau pakai mulut kita untuk memuji, meninggikan Dia. Oh, Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Katakan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan
Mau diberkati Tuhan, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi memberikan pujian yang lebih dahsyat bagi Tuhan, amin. Sebelumnya, berikan tos kiri kananmu, katakan, marilah lagi kita bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Dibuka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Mari kita semua bersorak bagi Dia. Kita bersyukur kita punya sahabat yang sejati, amin. Siapa namanya? Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku berada. Buka mataku, lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku,
persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Ku hadiri seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tunjukkan hidupku, datang seutuhnya. Genggamlah masa depanku, persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kami sama serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Mari Bapa, Engkau murnikan setiap hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau Bapa. Mari Roh Kudus, bawa kami untuk semakin mengenal Engkau Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seluruh hidupku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan ku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku, ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku kudus dan
dan banyak masalah tantangan yang harus kami hadapi ketika kerinduan kami serupa dengan Yesus. Namun Tuhan, kami bisa mampu karena Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Mampukan kami Bapa untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah pimpin acara ibadah ini dari awal hingga pada pertengahan. Dan kami sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, pujian kami akan naik berbau harum di hadirat-Mu. Waktunya tiba untuk Engkau berbicara dengan kami melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bisa bersyukur kepadamu. Dan terlebih Tuhan, iman kami boleh dikuatkan karena kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba yang akan melayani firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus urapan-Mu saja yang mengalir. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, hanya kebenaran firman-Mu yang bisa menguatkan setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih, kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan ya, karena pagi hari ini pagi yang penuh berkat. Saya tahu semua saudara ada di tempat ini itu karena kasih Tuhan ya, karena kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam diri kita, saudaraku, mustahil kita bisa ada di tempat ini. Saudara bisa duduk manis di sini, saya bisa melayani, itu semuanya karena kasih-Nya Allah. Karena kemurahannya yang begitu besar dalam hidup setiap kita. Untuk itu kekasih dalam Tuhan, mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita hayati, kita resapi saudara. Supaya ketika kita keluar dari tempat ini, kasih Allah terus menyertai hidup kita. Firman Tuhan itu terus tertanam dalam hidup kita. Bukan cuma tertanam, tapi dia akan bertumbuh. Dia akan berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Di tengah keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Biarlah saudaraku kita menjadi buah di sana. Untuk itu Bapak Ibu, mari saya undang sekali lagi bangkit berdiri ya. Kita akan baca sama-sama di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ya. Kita baca sama-sama, lihat di Alkitab kita atau di HP kita yang ada Alkitab ya. Kesempatan lihat pegang HP, lihat Alkitab ya, enggak usah lihat SMS dulu atau apa WA dulu. WA-nya sebentar pulang baru dibuka. Haleluya. 2 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga seperti demikian. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan beri tema tentang kasih dan pengampunan. Ya. Di tahun lalu kita sudah mengekspresikan 9 buah roh. Dan saudaraku, kalau tidak salah itu mulai Februari atau Maret itu ya, kita sudah ada bulan kasih, bulan sukacita, bulan damai ya.
sampai pada akhirnya di 9 buah roh itu kena di bulan November tahun lalu. Jadi saudaraku, kalau saya berbicara tentang kasih dan pengampunan, itu tidak asing buat saudara. Amin saudara, tidak asing ya. Karena kasih dan pengampunan adalah salah satu buah roh yang harus dikeluarkan oleh setiap orang percaya. Kasih dan pengampunan itu harus dikeluarkan oleh setiap kita yang mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Dan semua kita yang duduk di tempat ini, saya terlalu percaya bahwa saudara mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Amin saudara. Mungkin di luar sana banyak bertanya, siapakah Tuhan? Siapakah itu Yesus? Tetapi kita bersyukur, kita tahu kalau ditanya, Yesus itu siapa? Pasti saudara sudah dengan lantang menjawab, oh Yesus itu ada penyelamat dunia. Yesus itu adalah Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, kita tadi sudah baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan ulang di ayat 12. Karena itu sebagai seorang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, saudara dengar, kenakanlah belas kasihan. Katakan sama saya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Itu saudaraku yang harus kita jalani setiap hari. Ya. Kenapa saudara? Karena kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Di bagian A tadi, kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Sekarang saudaraku, saya mau tanya, kita yakin enggak sih kalau sebenarnya nih saya nih, saudara nih, ya, benar enggak sih kalau kita itu pilihan Allah? Benar enggak saudara? Masih ragu ya? Benar tidak kalau kita ini adalah pilihan Allah? Yakin? Percaya? Haleluya. Saudara, kita harus yakin. Kalau kita percaya ya percaya sungguh-sungguh, gak ada zamannya itu percaya setengah-setengah, gak ada. Kalau kita percaya setengah-setengah saudaraku, tempatnya gak ada di surga. Orang yang ada di surga adalah percaya sungguh-sungguh mengaku Yesus Tuhan. Nah, orang yang pilihan Allah termasuk kita semua ada di tempat ini, wajib hukumnya mengenakan yang namanya belas kasihan. Makanya saudaraku tergerak saya untuk memberi tema atau judul kasih dan pengampunan. Karena kalau untuk kita mencapai di ayat 13-nya, kita harus lolos di ayat 12-nya. Saudara, ayat 12 ini ya, bisa memotivasi hidup kita ya, untuk mengekspresikan 9 buah roh. Ya, 9 buah roh, ayatnya di mana itu saudara? Pasti sudah hafal, yaitu di Galatia pasal 5 ayat berapa? 22 sampai 23 ya. Sengaja kayaknya itu mulmet belum ditayangkan. Ya, karena supaya menguji saudara. Ingat enggak itu tahun lalu 9 buah roh. Di mana sekali lagi? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itu hafal ya. Kalau kita pergi di toko-toko buku Kristen ya, Metanoia atau yang serupa dengan itu, Kalam Hidup ya. Itu pasti ada hiasan dinding yang tertuliskan 9 buah roh. Dan di situ sudah ada berurutan dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran sampai di penguasaan diri. Ya. Atau mungkin saudara sudah ada di rumah, puji Tuhan. Saudara, Kolose pasal 13 saya akan bacakan kembali. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, seseorang
Kalau tidak punya belas kasihan di ayat 12 tadi, belum bisa masuk di ayat 13. Di ayat 13 katanya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Untuk kita sabar menghadapi orang lain. Bisa dikatakan itu pasangan hidup kita, atau itu anak-anak kita, atau itu karyawan kita, bahkan atasan kita sekalipun, saudaraku, kita harus sabar. Dan kita bisa sabar karena kita ada yang namanya apa tadi? Kasih. Makanya di dalam 9 buah roh itu kasih menempati urutan yang pertama. Kenapa? Karena kasih itu ada di atas segala-galanya. Dengan kasih itu kita akan bisa mengeluarkan buah dari buah 2, 3, 4, 5 sampai 9. Ya, amin ya. Itu sudah jelas sekali tema kita tahun lalu, dan tahun ini lebih diperdalam lagi. Kenapa? Karena kita mengekspresikan 9 buah roh itu melalui akrab dengan Tuhan, melalui bertumbuh dalam Kristus, melalui apa? Cemerlang memuliakan Tuhan. Yaitu yang dibilang tadi A, B, dan C ya. Kalau saudara baca tema yang di belakang saya ini tema tahun lalu ya. Kalau tahun sekarang tinggal ditambahi melalui A, B, C. A-nya akrab dengan Tuhan, B bertumbuh dalam Kristus, C cemerlang memuliakan Tuhan. Nah, Rasul Paulus saudara menginginkan supaya jemaat di Kolose itu mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalau kita lihat ini saudaraku, kenapa Rasul Paulus punya pikiran seperti itu? Saya menganalisa bahwa jemaat yang ada di Kolose itu rupanya kurang suka mengampuni, kurang suka menerima orang lain itu apa adanya, suka mendendam, suka simpan akar pahit, kesalahan orang lain itu suka disimpan, ya. Itu keadaan Kolose. Makanya Rasul Paulus tuliskan suratnya di sana bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar itu dalam arti apa, saudara? Mau menerima, mau mengampuni, ya. Kalau saudara, anak saudara salah, kalau saudara tidak ampuni, apa yang terjadi, saudara? Sudah bisa bayangkan. Kalau anak kita merengek-rengek, "Ma, Pa, minta ampun, saya sudah salah." Lalu kita tidak ngampuni, anak kita bisa lari dari rumah loh. Ya, anak kita bisa menjadi anak yang nakal. Begitu juga saudaraku, Tuhan itu sangat mengampuni kita supaya apa? Supaya kita jangan lari ke dunia, jangan lari kepada sifat-sifat lama kita, jangan lari ke hidup lama kita. Namun setelah kita terima pengampunan dari Tuhan, maka kita harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, mengampuni adalah melupakan. Katakan sama saya, melupakan. Tidak mengingat lagi, katakan. Tidak mengingat. Jadi itu esensi dari mengampuni, yaitu melupakan dan tidak mengingat lagi. Apa, saudaraku? Apa yang telah menyakiti kita? Kekasih kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita menyakiti kita. Kalau ada nama yang katakan mengampuni, kita lupakan semua. Amin, saudara. Nah, saudaraku, biasanya mertua perempuan, tidak tahu saudara pengalaman atau tidak, mertua perempuan itu kebanyakan tidak cocok dengan anak mantu perempuan. Ya, kenapa? Karena biasanya rebutan anak, rebutan suami. Ini anakku, oh enggak, ini suamiku. Ya, kadang-kadang dari mulai itu hal-hal yang kecil itu bisa jadi masalah. Tapi saudaraku, kita di dalam Tuhan, kita sudah belajar tentang mengampuni dan tentang menerima orang lain apa adanya. Ya. Masalah keles itu bisa teratasi ketika kita saling menerima. Dan itu mungkin saudaraku ya,
kalau dibilang tidak ada masalah, tidak mungkin. Ya, mertua laki-laki dan perempuan juga pasti ada masalah. Pasti, saudaraku, namanya juga hidup manusia itu penuh dengan masalah. Ya, orang bilang garpu dan sendok yang ada di rak piring itu baku tatoki, baku bunyi kan, ya. Apalagi kita yang punya mulut, ya, itu bisa ngomong, bisa ya tak salah sedikit, orang Manado bilang tapelah besar. Kita bisa tersinggung. Tetapi saudaraku, firman Tuhan kembali mengajak kita supaya kita tetap punya rasa untuk mengampuni. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 12, di situ tentang doa Bapa kami, ya. Kita akan diingatkan di sana, ya. Kita baca sama-sama, sudah ada di depan, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudaraku, kita berhak mengampuni orang lain. Kenapa? Karena kita juga diampuni. Haleluya. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan tentang pengampunan atau mengampuni. Yaitu mengampuni seseorang tanpa terkecuali. Kita mengampuni orang tanpa terkecuali, saudaraku, siapapun dia. Kalau dia butuh pengampunan, kita ampuni. Ya. Karena tadi di ayat sebelumnya tadi, ya, mengampuni itu adalah melupakan dan tidak mengingat lagi. Kita tidak usah ingat lagi. Kalau kita mengampuni hari ini, ya, misalnya ada si A sudah nyakiti hati saya ampuni, oh ya si A, saya ampuni engkau. Tapi ketika ada duduk di gereja sama-sama, saya lihat si A, masih dongkol, ya, masih gondok, jengkelku kalau lihat itu orang. Jengkelku, rasanya masa gini itu kalau lihat orang, ya. Itu belum mengampuni loh, saudara. Walaupun orang sudah bilang, saya ampuni kau ya, saya ampuni kau. Nah, ya dia sudah senang, yang diampuni sudah senang. Tapi kitanya masih dongkol, itu belum mengampuni. Amin. Yang namanya mengampuni itu dari perkataan kita, iya saya ampunimu, mengampunimu. Dan di hati kita juga menerima dia apa adanya. Kalau nih diri kita, hati kita tidak menerima dia, kita tidak bisa ngampuni. Karena mengampuni dan menerima orang apa adanya itu jalan bersama-sama, saudara. Kalau kita sudah mengampuni, pasti kita terima. Haleluya. Makanya diperjelas lagi tadi, di dalam doa Bapa, Yesus mengajarkan tentang mengampuni, pengampunan dan mengampuni, yaitu mengampuni orang lain tanpa terkecuali. Dia bos yang biasa bayar saya, dia atasan saya ampuni. Tapi karyawan saya yang suka nyakiti saya, lalu bilang, ngapain saya mengampuni? Ya, sampai mati pun saya tidak akan ampuni. Sering sekali orang bilang begitu, saudara. Sampai mati saya tidak akan ampuni. Saudara, dosa besar loh, masuk neraka. Ya. Saya bisa jamin orang yang tidak bisa mengampuni itu akan masuk neraka. Ya. Karena firman Tuhan bilang, siapa mengampuni, siapa yang meminta maaf, siapa mengaku dosa itu pasti diampuni. Yang tidak mengaku dosa itu tidak akan diampuni. Nah, orang yang tidak diampuni letaknya tidak ada di surga. Di surga itu orang suci, orang yang mengasihi, orang yang mengampuni. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat makna daripada pengampunan. Ya, apa sih itu pengampunan? Yang pertama adalah mengampuni akan diampuni. Itu makna pertama, mengampuni akan diampuni. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14, di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Camkan, saudara, ini termasuk doa Bapa kami juga. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Bapa juga mengampuni kita. Jadi pengampunan itu harus menjadi satu gaya hidup kita. Setiap hari harus ada pengampunan. Karena saudaraku, di dalam doa, di dalam pengampunan itu ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di sana.
Kuasa doa akan dinyatakan ketika kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Saudara, percuma berdoa, Tuhan mujizat terjadi buat saya. Tuhan, usahaku nih loh Tuhan, tolong supaya majukan. Tolong usahaku nih Tuhan diberkati. Saudara bisa ngomong seperti itu, tapi kalau saudara hidupnya tidak ada pengampunan, itu nol. Doa saudara akan sia-sia. Ya, karena apa? Mujizat akan terjadi, ya. Kuasa Tuhan akan terjadi. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika kita mengampuni orang lain. Jadi perhatikan, hari ini saudara mulai periksa diri saudara. Periksa hati saudara. Adakah akar pahit di hati saya? Adakah sesuatu yang mengganjal di hati saya? Katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Hari ini Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan. Dan hari ini juga Tuhan akan bekerja untuk apa? Memberkati, menolong setiap hidup kita. Amin. Enggak usah tegang, saudara. Di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25, ya, di sana dikatakan apa? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Apa nih maksudnya? Kalau kita tidak mengampuni tadi, artinya kita menyimpan apa? Menyimpan dosa. Kita menyimpan dosa. Nah, dosa itu di dalam Yeremia pasal 5 ayat 25 itu menghalangi, menghambat hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa? Macam-macam, saudara. Berkat, kesehatan, apalagi kesuksesan, keberhasilan, apalagi. Semuanya itu akan terhambat. Itu sebenarnya sudah jadi milik kita. Itu sudah menjadi berkat tersendiri, sesuatu yang harus mutlak kita dapati. Namun karena dosa tadi, namun karena kita tidak mengampuni tadi, itu yang menghalangi. Jadi usir itu, saudara. Buka itu yang menghalangi itu, ya, supaya berkatnya lancar dalam hidup kita. Ibrani pasal 12 ayat 15 di sana dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan orang banyak. Di tab saya ini apanya bersusun ya. Angkanya tulisannya itu bersusun, jadi agak susah saya ya. Kok di sini lancar ya. Saya mau menghadap begini sakit kan di sini ya. Haleluya. Jadi saudaraku, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dikasih tahu di sana jangan sampai ada akar pahit. Ya. Saudara tahu akar pahit? Ada loh tumbuhan yang namanya akar pahit. Akar pahit itu bukan cuma sekedar kata-kata kiasan saja, tapi ada tumbuhan yang namanya akar pahit. Saudara tahu, akar pahit itu kalau di Ambon itu namanya akar pahit. Di Manado namanya akar pahit. Kalau di Jawa namanya apa? Namanya apa, Bu Kiki? Brotowali. Nah, itu akar pahit. Namanya keren ya, brotowali. Padahal apa? Pahit. Makanya di jamu-jamu gendongan, jamu-jamu apa, enggak tahu sekarang di sini saya enggak pernah lihat jambu gendongan, sekarang jamu sepedaan ya. Sudah keren jadi sepeda. Itu yang pahit itu namanya brotowali, itu akar pahit. Itu ternyata saudaraku saya lihat pohonnya aja kayak akar, merambat gitu, kayak akar ya kemana-mana. Tapi itu pahit sekali, ya. Tapi itu jamu, haleluya. Itu bisa menyehatkan, itu bisa membuat tubuh kita segar. Tapi yang dimaksud dengan akar pahit di sini bukan akar pahit yang bisa untuk mengobati, enggak. Tapi akar pahit di sini adalah akar pahit yang bisa menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan, yang bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, hilangkan itu akar pahit,
kepahitan, ya istilahnya kepahitan itu harus ditinggalkan dari hidup kita. Oke, kita masuk yang kedua. Tadi yang pertama adalah siapa yang mengampuni akan diampuni. Yang kedua, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Ya, Allah kita tukang mengampuni loh. Masa kita anaknya nggak pernah mengampuni? Ya, oke. Kita baca Efesus pasal 4 ayat 32. Sudah ada di depan, mari kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, oke? Penuh kasih mesra, ya, saling mengampuni, terus sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Allah di dalam Kristus, Allah Bapa kita di dalam Kristus telah mengampuni, katakan saya. Maka saya harus mengampuni orang lain. Itu firman Tuhan, saudaraku. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa kami juga mengajari di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Saudara nanti bisa dibaca di sana, ya. Untuk kita menyingkat waktu, tapi saya ringkaskan saja Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, kesalahan siapa saudara? Saudaraku, katakan dalam hati saudara, karena saya tidak mau dengar. Biarlah saudara katakan langsung sama Tuhan. Siapa yang berhak saudara ampuni? Katakan dalam hati. Saudara kan, jika saya mengampuni A, ya, katakan dalam hati. Jika saya mengampuni A, ya, 2, 3 katakan dalam hati saja, ya, 2, 3. Sudah? Sudah? Saya nggak dengar loh. Saya nggak dengar. Tapi Tuhan dengar loh. Pasti ada saudara yang jengkelku deh sama ini. Itu harus diampuni. Ketika saya mengampuni orang ini, ya, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Saudara mau terima pengampunan hari ini? Mau? Saudara sudah terima. Karena apa? Tadi saudara sudah ngomong dalam hati, ya. Ya. Saudara ngomong atau tidak, itu Tuhan yang tahu karena saya tidak dengar. Jikalau saya mengampuni ini, firman Tuhan bilang, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Haleluya. Jadi kita nanti setelah selesai dengar firman Tuhan ini, muka kita berseri. Muka kita jadi cantik, muka kita jadi ganteng. Ya, kenapa? Karena kita sudah mengampuni. Sudah jelas kalau kita mengampuni, maka kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Maka kasih itu merubah raut wajah kita menjadi sukacita. Dan siapakah saudaraku contoh pengampunan yang pertama? Yaitu Yesus sendiri. Yesus memberi teladan bagi kita semua. Masuk yang ketiga adalah mengampuni tidak ada batasnya. Jadi mengampuni itu terus tidak ada batasnya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22, saudara bisa juga baca nanti di rumah, catat saja atau foto yang di depan, nanti baca di rumah supaya saudara tahu, oh itu ibu pendeta tidak bohong paling karena ada ayatnya, ya. 7 kali artinya mengampuni tidak ada batasnya. Jadi hidup ini harus mengampuni dengan pengampunan, harus dipenuhi dengan pengampunan, ya. Atau saudara mau ingin baca ayatnya di sini? Sudah baca dulu ya, penasaran. Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kenapa kok ada kali-kalian ini, benar enggak ini Ibu Pendeta ngomongnya? Ya, ini ayatnya saudara. Matius pasal 18 ayat 21 22. Ya, yang sudah dapat baca sama-sama. Oke, 2 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Ini Petrus ngomong sama Tuhan. Tuhan, sampai 7 kali kah? Ya. Tapi apa jawab Tuhan di ayat 22? Yesus berkata kepadanya, bukan 70 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70
77 kali 7 berapa saudara? Itu kali loh. 70 kali lagi 7 kali. Nah, saudara, silahkan saudaraku. Artinya saudaraku apa? Setiap hari harus ada pengampunan. Jadi kalau hari ini anak kita bandel, kita ampuni. Ini pagi nih, siang bandel lagi, kita harus ampuni. Malam bandel lagi, kita ampuni. Itu firman Tuhan bilang. Bukan satu hari satu kali, besok satu kali, enggak saudara. Artinya ini terus menerus kita selalu mengampuni. Ya, saudaraku, jadi hidup kita, seluruh aspek hidup kita ini, dari hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita harus bergaya pengampunan. Nah, saudara, sekarang lagi ngetren gaya apa? Gaya-gaya Korea. Anak-anak muda saja gaya Korea. Filmnya film Korea. Gaya style rambutnya, pakaiannya, sepatunya Korea. Bahkan ada yang mau menikah nanti pakai baju Korea. Haleluya. Saudara, style itu mari balikkan. Sekarang kita anak-anak Tuhan, gaya hidup kita, gaya hidup mengampuni. Ya. Hati kita mengampuni, style kita mengampuni, gaya bicara kita mengampuni. Mari saudara, kalau untuk dunia saja kita bisa mati-matian bergaya, untuk Tuhan ngapain gak bisa saudara? Pasti bisa. Karena style yang kita dapati untuk bergaya Korea, gaya Belanda, gaya apa itu dari Tuhan loh. Ya, kita punya baju ini dari Tuhan. Ya, kita bisa beli sesuatu, itu semua asalnya dari Tuhan. Nah, kita bisa habis-habisan untuk membeli cuma untuk dunia. Ngapain kita tidak bisa beli untuk Tuhan? Ya, bahkan itu semua yang asalnya dari Tuhan. Tidak pernah rugi ketika kita mengutamakan Tuhan, saudara. Oke, lanjut. Dari ketiga pengampunan di atas tadi, tentang mengampuni apa tadi yang pertama? Mengampuni harus diampuni, terus mengampuni terima orang apa adanya, terus mengampuni juga apa? Seperti Yesus mengampuni. Ya, kalau kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Dari ketiga itu, saudaraku, maka pengampunan kita akan belajar. Ya, sudah 3 bukan stop loh. Ya, saya belum masih stop karena Tuhan masih mau ingin bicara dengan kita semuanya. Dari ketiga itu, mari saudara kita belajar yang pertama untuk sabar. Katakan, sabar. Sabar menghadapi seorang akan yang lain. Nah, orang Kristen, saudaraku, dituntut untuk memiliki kesabaran. Siapa yang mengaku orang Kristen sini? Tuhan tuntut loh. Tuhan tuntut hari ini. Buat kita semua nih. Tuhan tuntut untuk memiliki yang namanya kesabaran. Ya. Dan saling bersabar. Ya. Kita sudah miliki sabar nih, oh nih saya nih sudah sabar nih, sabar banget bahkan. Tapi bisa nggak saling bersabar? Contohnya, kita sudah sabar, kita antre di kasir, kita mungkin pergi di mall di kasir, ya. Kita sudah sabar ngantre sudah lama, tiba-tiba ada yang nyelonong masuk di depannya kita. Sabar nggak itu? Harus sabar nggak? Sabar. Walaupun dongkolnya, ini orang sering begitu. Tapi itu saudaraku sadar, Tuhan latih kesabaran kita di situ loh. Sering nggak? Ayo, alami sering nggak? Saya sering gitu, saudaraku. Saya kadang-kadang begitu, sudah lewat, ini orang kayaknya nggak tahu antre ya. Kayaknya ngomongnya halus, ya. Padahal itu udah termasuk nggak sabar itu, saudaraku. Saya langsung ngomong Tuhan, dulu Tuhan, saya harus sabar ya. Mari silakan Bu duluan. Malah siapa yang mau duluan lagi? Maunya lihat-lihat saudaraku. Ya. Ini dikasih hati minta jantung. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian cara yang tepat untuk mengampuni ya adalah di Kolose pasal 3 ayat 14. Kalau saudara mau belajar tentang mengampuni, yaitu di Kolose 3 ayat 14.
Saya mau saudara semua baca ya, Kolose 3 ayat 14. Ya, 2, 3. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Belajar dari situ, saudara. Ya, kasih, gunakan kasih untuk mengikat kita, mempersatukan kita, menyempurnakan kita, kasih kita kepada Tuhan. Saya sudah tidak usah ngomong panjang, kalau kita penuh dengan kasih, pengampunan itu sudah pasti dijalankan oleh kita semua. Oke, kalau begitu saya undang yang melayani di sini dan semuanya bangkit berdiri. Saya mau kita baca di statement yang terakhir. Oke, tampilkan yang terakhir. Ya, Bapak Ibu semua kita akan haleluya. Statement yang terakhir, paling terakhir. Yang terakhir, penutupnya. Oh, tunggu ya. Sebelum kita baca sama-sama. Saya akan bacakan dulu gini. Dengan memposisikan kasih di atas segalanya, itu artinya begini. Dengan memposisikan kasih di atas segalanya, maka kita bisa dengan mudah melakukan kesabaran dan mempunyai sifat gampang mengampuni orang lain. Cara yang tepat untuk mengampuni adalah di Kolose pasal 3, tadi kita sudah sama-sama baca. Dan kasih itu sebagai pengikat yang menyempurnakan dan menyatukan. Satu statement lagi di yang terakhir. Nah, ini ya, sudah ada di depan. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Marilah kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni supaya hati kita dipenuhi damai sejahtera. Sekali lagi, 3. Marilah kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni supaya hati kita dipenuhi damai sejahtera. Haleluya. Saudara, mari belajarlah mengampuni, belajarlah mengasihi. Saudaraku, maka hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Ketika hati damai sejahtera, pekerjaan akan beres, ya, pekerjaan akan terselesaikan, masalah akan terselesaikan, penyakit pun akan disembuhkan. Karena apa? Karena kalau ada damai sejahtera adalah hati kita tuh gembira, senang. Firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi saudara yang sakit, obatnya ini hati yang gembira. Bergembiralah, damai sejahteralah, maka Tuhan akan mengampuni dan mengasihi. Haleluya. Kita akan angkat pujian, kita masuk dalam penyembahan. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Tuhan ini seluruh serupa dengan
hari ini Tuhan akan lepaskan pengampunan buat saudara. Saudara yang punya akar pahit dengan orang lain, siapapun itu, saudaraku, saudara taruh tangan di dada saudara. Dalam hati, saudara ngomong, orang siapa namanya itu. Saudara katakan, Tuhan saya mau mengampuni si A. Tuhan saya mau mengampuni si A. Itu yang Tuhan mau dalam diri saudara hari ini. Taruh di tangan saudara. Tuhan cuma ngomong dalam hati. Jadi sebelah saudara tidak akan dengar. Yang dengar cuma Yesus. Ya. Ngomongnya begini, Tuhan saya mau mengampuni A. Tuhan saya mau mengampuni A. Itu saja. Sampai saya pimpin doa, sampai saya selesai amin, baru saudara berhenti. Itu yang Tuhan mau. Tuhan kasih hikmat buat saya seperti itu. Kemudian Tuhan mau sembuhkan saudara hari ini. Letakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Dimanapun itu, saudara tidak usah melihat kanan kiri saudara, tidak usah malu dengan Tuhan. Letakkan tangan kanan saudara di tempat yang sakit. Saudara, ingat firman Tuhan bahwa di tangan orang percaya itu ada kuasa. Praktekkan itu dalam dirimu hari ini. Sekali lagi, saudara yang mau terima pengampunan, saudara taruh di dada saudara. Saudara mau mengampuni orang lain, katakan nama itu dan datang pengampunan buat saudara. Dan saudara yang sakit, taruh tangan kanan saudara di bagian yang sakit. Saya tidak melihat saudara taruh tangan di mana dan saya tidak dengar apa yang saudara katakan. Namun Tuhan, saudara berhadapan langsung dengan Tuhan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan minta pengampunan, bahkan minta kesembuhan buat saudara hari ini. Semua saya minta penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kita semua berkarunia lidah. Stop dulu musik. Stop musik, kita berkarunia lidah. 3. Sekiara katakan lama 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 nama datakan katakan lama. Iya lama 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 nama datakan lama 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 lama. Iya lama 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 lama. Nalama datakan katakan ya lala kana ya siki ya lama ya siki. Kura katakan ya lala kana datakan lama 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 ya siki ya lama lama datakan lama. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, dengar engkau aku berbicara kepadamu. Yesus hadir di tengah-tengahmu. Yesus melihat hatimu. Yesus melihat keadaanmu. Yesus mengerti akan setiap doa. Dengar umatku. Dengar umatku. Biarlah engkau tetap bersungguh-sungguh di hadapan aku Yesus Tuhan. Bersungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tapi Tuhan akan menjawab setiap doamu. Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Demikian Tuhan Yesus berfirman bagi setiap engkau. Ya lama katakan lama. Bapa di surga, hamba berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba bukan siapa-siapa. Namun ketika engkau menyuruh hamba, maka hamba akan lakukan apa yang engkau suruh. Hari ini Tuhan Yesus, engkau akan memberikan pengampunan buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, engkau lihat tangan-tangan yang sudah ada di dada mereka. Mereka butuh pengampunan. Mereka butuh kemampuan untuk mengampuni mereka. Untuk mengampuni Tuhan saudara mereka. Untuk mengampuni musuh mereka. Untuk mengampuni pasangan hidup mereka. Untuk mengampuni anak-anak mereka. Mampukan jemaat ini Tuhan. Mampukan dalam nama Yesus. Hari ini juga. Terima pengampunan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengampunan. Terima dalam nama Yesus. Terjadi dalam dirimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah ada padamu.
Engkau yang sudah melepaskan pengampunan, terima damai sejahtera. Terima. Bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang kurang sehat, terima kesembuhan hari ini. Firman Tuhan bilang, bilur Yesus telah menyembuhkan. Hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh engkau, sembuh. Terima dan terjadi atas dirimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat. Kau sungguh luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Inilah hidup kami, bentuk kami menjadi serupa dengan Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengikat kami, menyempurnakan kami akan kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua jemaat Tuhan hari ini diberkati. Jemaat Tuhan hari ini dilepaskan dari segala beban hidup mereka. Jemaat Tuhan hari ini disembuhkan dari semua penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan angkat satu pujian. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikan ku